Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Julianto dengan NPM 2359 2011 05 kelas 5C di mata kuliah data mining. Di sini kita membuat tutorial pengolahan sebuah dataset menggunakan Rapimina dengan algoritma klasifikasi decision tree, KNN, dan Naive-Bayes. Begitu juga tutorial pengolahan sebuah dataset menggunakan algoritma clustering. Langsung saja. Di sini saya sudah membuat tutorial klasifikasi dengan decision tree dengan menggunakan dataset Heart Disease ini atau klasifikasi penyakit jantung nantinya. Di sini saya sudah sebelumnya saya sudah mencoba dan saya akan menjelaskannya. Di sini menggunakan operator retriever, yang dimana operator retriever ini untuk memasukkan dataset Heart Disease ini ke dalam operator ini, kemudian kemudian kita namakan numerical to polynomial juga, yaitu kita mengubah data numerik itu menjadi binomial atau dua kategori. Nah, label ini kan sudah memiliki dua kategori, yaitu 0 dan 1. Itu juga pada set row ini, operator set row ini digunakan untuk menentukan kolom mana yang menjadi target prediksi. Nah, kolom yang sudah menjadi target prediksi adalah Yeses dalam bentuk label target row-nya dalam hal penyakit jantung ini. Kemudian di sini ada operator validation untuk menguji pengujian model decision tree ini. Kita masuk. Nah, ini ada model decision tree ini. Di sini terdapat data training dan testing. Di mana training ini untuk data training untuk membangun kita logika pohon keputusan decision tree ini, sedangkan testing ini modeling model yang sudah jadi, kemudian kita uji menggunakan operator apply model ini, yang mana untuk menampilkan data yang belum pernah dilihat sebelumnya ini. Kemudian performance ini dia untuk memprediksi yang dibandingkan dengan data asli untuk menghitung akurasi. Nah, ini kita sambungnya dari training ini ke model decision tree ini, kemudian dari mode ini ke mode, kemudian pada testing juga kita dari mode ke apply model ini, kemudian pada testing juga ke ini, kemudian pada lab ke lab performance, itu juga terakhir deliver ke F untuk menghubungkan terakhirnya. Kemudian kita sambungkan di sini modelnya ke dalam REST dengan F di dalam REST-nya juga. Sebelumnya saya sudah merunning, yang saya sudah mencoba kali. Di sini saya akan menjelaskan performance factornya. Artinya performance factor ini membaca population metric dalam bentuk tabel angka. Jadi prediksi yang benar ini total 92 orang benar-benar sehat, dan juga prediksi sehat oleh model itu true negatif. Kemudian 129 orang ini benar-benar sakit atau prediksi sakit oleh model itu positif, dia itu sakit jantung. Kemudian prediksi salahnya itu 23 orang sebenarnya sakit, tetapi model salah menebak mereka sebagai sehat. Begitu juga pada 31 orang ini, dia itu sebenarnya sehat, tapi model itu menebak mereka itu sakit, makanya disebut false positive. Dengan precision rate atau cost rate-nya pada masing-masing ini adalah 74 dan 84. Nah, dengan akurasi dari model decision tree ini 80,36. Nah, ini adalah pohon keputusan dari decision tree. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan beberapa model lainnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang sebelumnya menggunakan algoritma decision tree. Di sini saya menggunakan algoritma KNN, yang dimana saya sudah melakukannya, tinggal saya penjelasannya saja. Yang pertama ini, kalau ada operator retriever ini kita untuk meload datasetnya, kemudian kita melakukan normalisasi pada datasetnya, kemudian pada numerical to polynomial ini khusus digunakan untuk pada pelabelan pada dataset. Kemudian di sini ada operator set row, kita menentukan target dari sebuah dataset ini, yaitu Heart Disease penyakit jantung ini. Setelah itu pada validation ini di training ini kita menaruh operator model KNN ini. Kemudian pada testing juga kita menaruh operator apply model untuk untuk melakukan pengujian pada model
pada model kayak ini. Langsung saja kita ke hasilnya. Di sini terdapat akurasi 85,09% dari algoritma KNN ini, classification ini, yang dimana 101 pasien ini benar-benar tidak sakit jantung, artinya dia itu sehat. Kemudian ada di sini 133 pasien ini benar-benar sakit jantung dan diprediksi benar emang sakit jantung. Begitu juga pada 19 ini sebenarnya sakit jantung tapi diprediksinya tidak sehat atau false negatif, berbahaya secara medis. Kemudian sini ada 22 pasien sebenarnya tidak sakit, artinya sebenarnya ini sehat tetapi diprediksi sakit, dengan akurasi kelas rekalnya 82,11%, 87,50%. Kemudian kita akan lanjutkan selanjutnya ke model selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Kita sudah melakukan uji model dengan decision tree dan juga KNN. Selanjutnya kita menggunakan uji model yang bernama Naive Bayes. Kita nonaktifkan dulu model KNN ini. Kita drag Naive Bayes ini model untuk melakukan training uji. Kita sambungkan. Nah, kita langsung saja kita running. Di sini terdapat akurasi pada model Naive Bayes ini dengan akurasi 86,18%, yang dimana 134 ini dinyatakan sakit. Begitu juga pada 103 ini bahwa dia itu mengidentifikasi orang sehat. Pada false negatif ini sekitar 18 orang ini merupakan 18 orang yang sakit dengan salah. Artinya dia itu salah memprediksi, intinya dia sehat dibilang sakit, seperti itu. Begitu juga pada 20 orang ini dia itu salah mendiagnosis sebagai sakit, yang artinya dia ini sebenarnya sehat bukan sakit. Kemudian pada analisis rekal ini sekitar 88,16%. Jadi model ini mampu menangkap sekitar 88% dari total populasi yang sakit pada sebuah dataset penyakit jantung ini, masih menggunakan dataset yang lama. Kemudian pada 87,01% dia mengatakan sakit, tapi tingkat kebenarannya mencapai 87% ini. Jadi diagnosisnya ini jauh lebih dapat dipercaya dibandingkan model sebelumnya. Oke, yang terakhir saya akan melakukan perbandingan yang dimana pada model pertama yang saya lakukan testing dengan model pertama yaitu decision tree terdapat akurasi dengan 80,36%. Kemudian KNN ini kita mendapatkan akurasi 85,09%. Kemudian yang terakhir adalah model Naive Bayes yang dimana mendapatkan akurasi sekitar 86,80%. Jadi menurut saya model terbaik yang dilakukan untuk melakukan testing pada dataset ini adalah model Naive Bayes ini, sekitar 86,18%. Seperti itu. Oke, di sini saya akan melanjutkan soal kedua, yaitu tutorial pengolahan sebuah dataset menggunakan algoritma clustering dengan Cummings dengan K-nya sama dengan 3. Di sini saya sudah membuat atau merancang hasil dari soal nomor 2 ini pengolahan. Tinggal saya hanya menjelaskan bagaimana cara melakukannya saja dengan cara analisis segala macam. Yang pertama ini saya masih menggunakan dataset yang lama, yaitu dataset ini, heart ini, yaitu penyakit jantung. Yang pertama kita memilih operator retriever ini. Retriever ini berguna untuk memanggil dataset yang akan kita gunakan, mengambil data dari sini nanti dimasukkan. Kemudian kita menambahkan operator missing value untuk menangani sebuah kolom atau data yang mengalami nilai kosong. Kita mengambil atribut filter type-nya itu seluruh data. Kemudian nilai kosong pada atribut numerik, misalkan yang kosong atau missing value, akan digantikan dengan nilai rata-rata agar proses clustering dapat berjalan tanpa error. Kemudian kita menambahkan atribut select atribut. Nah, select atribut ini dia memilih atribut yang akan kita gunakan pada algoritma Cummings hanya dalam proses data numerik, tetapi contohnya saya memilih satu atribut saja. Ini saya memilih satu atribut dengan
dia dalam bentuk numerik pada datasetnya seperti itu. Kemudian si operator normalisasi untuk menormalisasikan data dengan metodologi transformation. Jadi normalisasi ini bertujuan untuk menyamakan skala data sehingga perhitungan jarak pada algoritma Cummins itu menjadi lebih akurat seperti itu. Nah, ini kita menambahkan operator clustering atau operator Cummins ini. Nih. Nah, tinggal kita drag aja nanti ke dalam sini. Nah, sini saya sudah menambahkan yaitu clustering. Kita memilih K-nya itu kan tadi soalnya 3, kita memilih 3 sama dengan 3. Jadi akan mengumpulkan data berdasarkan kemiripan nilai umur menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Langsung saja kita coba running ya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari runningan dengan Cummins dengan K sama dengan 3. Di sini ada cluster 0, cluster 1 dan cluster 2. Yang mana cluster 0 ini merupakan nilai H positif besar, yang artinya nilai positif besar yaitu tergolong ke dalam kelompok usia yang lebih tua. Contohnya ini sangat jauh dari rata-rata 0, cluster 0 ini. Juga pada cluster 1, jadi cluster 1 dia nilai dengan mendekati angka 0, rata-rata 0. Jadi ini termasuk ke dalam kelompok usia dengan rata-rata usia sedang maksudnya. Kemudian pada cluster kedua ini dia sangat negatif atau sangat jauh dari rata-rata, berarti dia negatif. Ini termasuk tergolong usia yang muda, itu dalam proses cluster. Jadi kenapa alasan saya mengambil umur atau age ini? Jadi untuk menghasilkan segmentasi usia yang jelas pada dataset klasifikasi penyakit jantung ini. Itu saja untuk soal yang kedua. Untuk tugas UAS ini demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.